Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi untuk kita semua. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Daniel pasal yang kedua, ayatnya yang ke-47. Berkatalah raja kepada Daniel, sesungguhnya lah Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja Nebukadnezar membuat tantangan yang lebih menarik. Bahwasanya ia mengetahui bahwa para bijak-bijaksana yang berada di Babel akan membuat sebuah karangan yang merupakan kebohongan dengan menunjukkan apa arti dari mimpi Raja Nebukadnezar tersebut. Dan itu juga kerap seperti kita. Ketika kita mendengarkan, kemudian kita membuat sebuah penjelasan dari apa yang kita dengar. Padahal sebenarnya, karena apa yang kita dengar itulah kita punya dasar untuk membuat sebuah kesimpulan atau juga analisa. Tetapi tidak seperti yang dilakukan oleh Daniel. Ketika Raja Nebukadnezar membuat sebuah hal untuk menjebak orang-orang bijaksana terkait tentang arti mimpinya, ternyata Allah menyingkapkan itu kepada Daniel dalam penglihatan pada waktu malam. Dan penglihatan itulah yang kemudian menjawab apa arti dari mimpi Nebukadnezar tersebut. Dan inilah yang menjadikan Nebukadnezar mengakui bahwa Allah yang disembah oleh Daniel itu adalah Allah yang maha kuasa, yang mengatasi segala Allah atau ilah, dan juga yang mengatasi atas segala raja. Mari kita mencoba menyadari apa yang dinyatakan nats ini kepada kita, bahwasanya Raja Nebukadnezar itu bermimpi bahwa ada suatu patung yang besar memiliki kepala dari emas, turun ke bawah menjadi tembaga, turun ke bawah memiliki bagian tubuh yang terbuat dari besi. Dan kemudian ternyata besi itu bercampur dengan tanah liat. Dan tiba-tiba ada batu yang tidak digulingkan oleh siapapun kemudian menghancurkan itu. Dan ternyata dari mimpi Raja Nebukadnezar yang bukan bangsa Israel itu menyingkapkan tentang apa yang Tuhan rancangkan dari semua perjalanan kerajaan-kerajaan yang ada di dunia ini. Dan kerajaan yang ada di dunia ini akan segera hancur dan binasa. Semuanya akan berganti-ganti. Tetapi Allah sedang mempersiapkan sebuah kerajaan yang tidak akan diturun alihkan kepada bangsa-bangsa, melainkan Allah sendiri yang akan berdaulat, memiliki otoritas dalam kerajaannya itu. Dan inilah sebenarnya yang kita sedang jalani saat ini, bahwasanya kita ini adalah kerajaan yang dibangun oleh Allah, disebut dengan kerajaan Allah. Dan itulah sebenarnya tentang loyalitas kita yang sesungguhnya, bahwasanya kita terpimpin, disiplin, dan kita melakukan apa yang diperintahkan oleh raja kita. Dan bagaimana kita belajar dari kerajaan-kerajaan pada masa lampau, bagaimana raja mereka adalah pemimpin tertinggi, seluruhnya patuh. Dan itulah sebenarnya yang sedang kita jalani hari ini, bahwa kita ini adalah warga kerajaan sorga, sehingga kepatuhan kita adalah bagian dari keberimanan kita. Mari seperti Daniel ini yang akan menyatakan kepada dunia ini, bukan karena kita mendapatkan penyingkapan seperti Daniel untuk menjawab mimpi, tetapi biarlah dalam perjalanan hidup kita ini kita menyatakan kepada dunia, sehingga dunia sendiri yang akan bereaksi dengan berespon. Sesungguhnya Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Artinya Allah lah yang tahu masa depan dan hal-hal yang tersembunyi. Mari kita bersyukur, bersukacita karena memiliki Allah yang benar,
seperti yang telah dinyatakan oleh Daniel sendiri. Itu adalah Allah kita yang kita kenal lewat anaknya Yesus Kristus yang menyingkapkan kebenaran itu. Terpujilah nama Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini. Biarlah kami semakin mengerti dan menyadari betapa Engkau mengasihi kami. Engkau menyatakan hal-hal yang tidak pernah dimengerti oleh siapapun, dan Engkau telah memberikan itu lewat anak-Mu sehingga kami dapat mengerti dan menerima. Terpuji Engkau ya Bapa dalam setiap perjalanan hidup kami, dan kiranya Engkau mengampunkan dosa kekurangan kami di dalam Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.